Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, dapat surga. Bagaimana kalau anaknya laki-laki? Bagaimana kalau anaknya campur laki-laki dan perempuan? Hadis ini tentang perempuan karena anak perempuan dilecehkan, ditanam, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jadi mana hadis ini? Sedangkan anak laki, anak perempuan yang rendah saja kalau kau jaga dapat surga, apalagi kalau anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang katanya remeh, temeh, rendah, hina, itu kalau kau jaga masuk surga, apalagi kalau anak laki-laki. Nah, jadi anak laki-laki bukan berarti tidak masuk surga, apalagi anak laki-laki. Kemudian tentang apa tadi, lupa? Memandikan, Ustaz. Memandikan ibu atau bapak jenazah yang telah meninggal. Saya pernah mendengar tidak boleh memandikan putranya yang jenis kelamin yang berbeda. Tetapi di lain kesempatan saya pernah mendengar boleh putranya yang laki-laki memandikan yang perempuan. Monggo, Bunda. Yang memandikan jenazah Nabi itu Sayyidina Ali. Siapa lagi? Abbas. Siapa lagi? Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali saudara sewali, ayah Nabi dengan ayah Ali. Abbas paman Nabi. Fadl Abbas anak paman Nabi. Kenapa tidak Fatimah? Sayyidatuna Fatimah. Kenapa tidak Sayyidatuna Aisyah? Itu menunjukkan laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Jadi anak laki-laki memandikan bapaknya, anak perempuan mandikan ibunya. Kalau ibunya nggak punya anak perempuan, mantunya cari menantu yang solihah. Anak nggak ada, menantu nggak ada, penyelenggara jenazah. Makanya kita mesti memperhatikan penyelenggara jenazah. Prinsipnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali pada saat darurat, emergensi, nggak ada sama sekali yang bisa, itu baru boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, tabarakallah. Ini lagi yang via resen dulu, buku banyak sekali. Silakan di open mic Ibu Alizia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Abdul Somad, saya mau menanyakan, ini ada saudara saya, beliau itu sudah menikah dengan suaminya itu Katolik, tetapi waktu menikah itu sudah masuk mu'alaf, sudah dikaruniai anak, tetapi ibunya suami belum tahu kalau mereka sudah menikah, anaknya sudah menikah, karena ibunya masih Katolik. Pertimbangan kalau misalkan tahu nggak bakal dibolehin, nggak direstuin. Dan hari kemarin baru ngomong ke ibunya kalau sudah menikah, tapi ngomong kalau tetap Katolik, nggak masuk Islam. Akhirnya ibunya ibunya bilang, oke, kalau gitu taunya berarti kan nikahnya Katolik sama Islam, Ustaz. Sekarang saudara saya diminta untuk pemberkatan di gereja. Itu gimana ya Ustadz ya? Apa maksudnya saudara saya menolak, cuma kata suaminya diiyain aja. Jadi saya itu diminta pendapat, jadi saya bingung, saya harus gimana kalau menasihati beliau, Ustadz. Terima kasih. Satu bohong, ra'suz dzunub al-kadzib, induk dari segala bohong, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutupi 100 bohong. Pertama, bohong nggak masuk Islam. Udah bohong, ternyata masuk Islam.
Karena ibunya nggak tahu anaknya Islam, minta pemberkatan, bohong 2. Nanti kalau anak lahir cucu mau minta baptis, bohong 3. Nanti pas acara hari besar, sebutkanlah kebenaran walaupun menyakitkan. Ibu, saya akan melanjutkan kehidupan saya. Saya akan masuk Islam. Walaupun ini menyakitkan bagi ibu, maafkan saya. Tapi inilah perjuangan cinta saya. Karena kalau satu bohong akan bohong terus. Bohong, 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 bohong. Iya kalau umur panjang, kalau umur pendek mati. Istrinya bilang Islam, ibunya bilang enggak. Itu jenazah jadi rebutan. Anak nanti bingung lagi. Jangan bohong. Jujur saja. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita bacakan yang via chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya memiliki trauma dengan mertua. Saya merasa tertekan dan tidak nyaman. Bahkan hanya berpikir kalau saya baru akan bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah sangat tua. Saya paham mereka tidak akan bisa terlalu menyakiti saya lagi. Tapi rasa trauma itu sulit dihilangkan. Bagaimana mengatasi hal ini Ustaz? Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Setelah salat sunat hajat, bawalah makanan yang sudah dimasak, bawakan kain sarung, bawakan mukena, bawakan bukaan puasa, datanglah. Assalamualaikum ibu bapak mertua, ini makanan buka puasa, ini kain sarung untuk sholat, ini mukena. Kita urus saja urusan kita, urusan dia serahkan pada Allah. Dicicipinya makanan gak enak, kain sarungnya jelek, bajunya murahan, itulah ibadah. Itu namanya ibadah. Ada ibadah keluar darah, mati syahid. Ada ibadah keluar keringat, tawaf sa'i. Ada ibadah keluar uang, infak zakat sodakoh. Ada ibadah yang gak keluar apa-apa, sabar. Sabar, sabar. Itulah ibadah. Wallahu a'lam bishawab.